Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan tentang ide proposal PKM kewirausaha. Baik, yang pertama di sini kami akan membahas mengenai tokoh inspirasi kewirausaha kami. Baik, di sini langsung saja saya sendiri. Saya di sini mengidolakan Bob Sadino. Bob Sadino adalah salah satu sosok entrepreneur sukses yang memulai usahanya yang benar-benar dari nol dan bukan berasal dari keluarga kewirausaha. Bob berkewirausaha karena kepepet. Pada awalnya, sebagian peternak ayam, Bob menjual telur beberapa kilogram per hari. Usaha Bob pun berkembang menjadi supermarket. Kemudian dia pun juga menjual garam, merica, sehingga menjadi makanan. Bob pun akhirnya merambah ke agribisnis, khususnya hortikultura, mengelola kebun-kebunan yang banyak berisi sayur mayur konsumsi orang-orang Jepang dan Eropa. Dia juga menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah untuk memenuhi kebutuhan tokonya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari penjelasan saya terinspirasi dari Bob Sadino, muncul di situ muncul ide membuat proposal PKM mengenai toko sayur organik dan makanan organik. Rencananya nanti jika bisnis terjadi, saya ingin membuat toko sayur dan saya juga ingin mensuplai sayur ke beberapa hotel atau supermarket di Denpasar. Dan ingin menjual segala jenis sayur organik maupun non-organik dan juga makanan organik seperti abon organik. Abon ini terbuat dari batang asparagus dan juga terbuat dari lengkuas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kalau saya sendiri mengidolakan tokoh inspirasi saya yaitu Chandra Dewi Maharani yang merupakan seorang pengusaha produk kecantikan Kedas Beauty asal Bali yang lahir pada tahun 1998. Chandra Dewi Maharani ini mulai merintis bisnisnya yang bernama Kedas Beauty pada tahun 2019 lalu. Ini hasil jerih payahnya telah sukses dan banyak digunakan oleh para wanita Indonesia. Bahkan Kedas Beauty milik Chandra Dewi Maharani pernah meraih penghargaan kosmetik terbaik pada tahun 2020 lalu. Saya terinspirasi dari perjuangannya Chandra Dewi Maharani yang dulu, yang merupakan Chandra Dewi sempat hampir berhenti sekolah karena biaya pada saat masih duduk di kelas 3 SMP, hingga akhirnya ia mengenal dunia bisnis. Dari SMP hingga SMA beliau menyelesaikan sekolah di Palu, Sulawesi Tengah. Sewaktu beliau duduk di kelas 3 SMP, pada tahun 2013 orang tua beliau tidak bisa lagi membiayai sekolah beliau. Jadi yang saya tangkap dari tokoh inspirasi saya ini, berjalanlah seperti kacamata kuda, lurus ke depan, tidak peduli hambatan kanan, kiri, dan belakang. Hiduplah seperti karena kereta, tinggalkan yang tidak perlu ditunggu dan tabrak yang menghalangi jalanmu. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dari tokoh inspirasi saya, Chandra Dewi Maharani, yang mana beliau merintis dari dulu dan sekarang sudah mempunyai bisnis kecantikan yaitu Kedas Beauty. Dari situ saya mempunyai ide bisnis yang mana ide bisnis itu membuat kuku-keran coklat. Di sini kuku-keran coklat bukanlah kuku-keran biasa. Yang saya buat kuku-keran dicampur dengan coklat cair. Terima kasih. Baik, kalau tokoh inspirasi saya itu adalah Raja Pauline, seorang mahasiswa yang saat ini baru saja meluluskan mahasiswa gelar sarjananya di Jepang. Dari awal dia selalu berusaha untuk membiayai dirinya sendiri dan membahagiakan orang tuanya, yang berawal dari sebagai content creator, YouTuber, dan sekarang sudah membuka usaha yang bernama Menanti, minuman yang berasal dari buah dan makanan yang ringan.
dan perawatannya. Baik, di sini dalam pedoman PKM 2021 di sini bab satunya pendahuluan, yaitu kita membahas mengenai uraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKM kewirausaha. Apakah komunitas produk PKMK berdasarkan hasil riset pasar, adanya peluang pasar atau insentif sendiri untuk membuka pasar, ungkapan pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha dengan memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKMK dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang sudah ada. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada bab 2, gambaran umum rencana usaha. Pada bab ini, uraian kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha dalam bentuk analisis keuangan usaha atau cash flow minimal untuk 1 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, yang selanjutnya ada bab 3. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Pada tahapan pekerjaan, uraikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan alat atau bahan yang digunakan. Aktivitas pelaksanaan harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Di sini ada rekomendasi besarnya pengelokasian dan penggunaan dana PKMK adalah antara 5 juta sampai dengan 10 juta. Dengan komisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Khususnya untuk biaya perjalanan PKM hendaknya dilakukan seefisien dan seminimal mungkin atau at cost, dan hanya diperkenankan untuk dalam kota mengingat pelaksanaan masih dalam masa pandemi. Baik, selanjutnya ada jadwal kegiatan. Baik, selanjutnya ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bercet untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran 1. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.